Start. Dah. Juit. Yuk, tuh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang penelitian teknik informatika mengenai biji pepaya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Rio Ananto, kedua Muhammad Fahri, ketiga Muhammad Arya, keempat Bagas, dan terakhir Anggi Margono. Pembuatan PKM penelitian biji pepaya. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, dan terakhir adalah penutup. Pendahuluan, latar belakang. Diare merupakan frekuensi pengeluaran dan kentalan feses yang tidak normal. Sedangkan menurut WHO, diare adalah buang air besar yang lunak atau cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih per hari. Penanganan diare kebanyakan menggunakan obat kimia. Yang lama-kelamaan dikonsumsi bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Maka dari itu dibutuhkan alternatif untuk menangani diare tersebut, seperti dengan menggunakan biji pepaya. Walaupun mempunyai efek samping, biji pepaya itu efek sampingnya bisa diminimalisir. Biji pepaya pun diketahui mengandung senyawa kimia lain seperti golongan fenol, alkaloid, dan saponin. Biji pepaya juga mempunyai aktivitas farmakologi daya antiseptik terhadap bakteri penyebab diare yang paling banyak, yaitu Escherichia coli. Warisno 2003. Berdasarkan tersebut, maka biji pepaya dapat dipergunakan sebagai alternatif pengobatan selain dari obat kimia untuk menangani penyakit diare. Perumusan masalah bagaimana efektivitas biji pepaya sebagai alternatif obat diare non kimia. Tujuan penulisan dari makalah ini adalah yang pertama adalah untuk memenuhi tugas penelitian teknik pengembangan citra dan wawasan. Yang terakhir adalah menambah manfaat dari biji buah pepaya dan mengatasi penyakit diare. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Pepaya atau nama ilmiahnya Carica papaya L. Pepaya atau gandul atau nama ilmiahnya Carica papaya L. Merupakan salah satu tanaman buah tropis asal Meksiko Selatan. Tanaman ini dapat tumbuh di mana saja sampai ketinggian 1000 meter di bawah permukaan laut. Namun jika di dataran rendah, buah yang menghasilkan kurang optimal. Selain karena mudah ditanam, buah ini juga banyak mengandung gizi tinggi seperti provitamin A, vitamin C, dan mineral kalsium. Pepaya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama bagian buah dan daunnya. Manfaat tanaman pepaya ini dapat ditemukan pada semua bagian tubuhnya, termasuk bijinya. Zona Sehat 2007. Menurut United States Department of Agriculture, klasifikasi tanaman pepaya yaitu Kingdom Plantae. Bagian divisio yaitu Spermatophyta, subdivio Angiospermae, ordo Dicotyledonae, famili Caricaceae, spesies Carica pepaya. Metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematik untuk menyusun ilmu pengetahuan. Menurut Suryana 2010, dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Desain penelitian, jenis penelitian ini adalah eksperimentali dengan rancangan acak kelompok atau RAK.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Saudara Fahri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, satu, biarkan murni bakteri E. coli dalam media nutrisi cair yang berumur 24 jam. Yang kedua itu ada media lempeng nutrient agar atau Na steril. Dan yang ketiga ada berbagai zat antiseptik, betadin, sabun yang mengandung antiseptik, iodium, wipol. Dan yang keempat itu ada paper dish. Yang kelima itu ada cotton bud. Dan selanjutnya alat dan bahan pengeringan. Alat yang digunakan pada proses serbuk tergantung pada cara yang digunakan untuk mengeringkan biji pepaya tersebut. Jika dikeringkan secara manual dengan bantuan sinar matahari, dan alat yang dibutuhkan adalah wadah atau loyang selama 2-3 hari. Jika dikeringkan secara modern, yaitu dengan oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian wajan, spatula, kompor, alat tumbuk, serta kapsul. Dan selanjutnya ada pengamatan. Amati dan bandingkan lebar zona hambat untuk masing-masing antiseptik yang digunakan dalam praktikum. Dan selanjutnya ada prosedur pengujian laboratorium. Yang pertama itu A. Sediakan 2 media Na steril dan masing-masing beri kode sesuai dengan bakteri yang diuji. B. Inokulasikan secara merata masing-masing. Biarkan murni bakteri ke permukaan medium Na sesuai dengan kodenya. Caranya ialah antiseptik, celupkan ujung cotton bud ke dalam medium nutrient cair, kemudian oleskan pada permukaan medium lempeng Na sampai rata. Dan yang C, buatlah modifikasi paper dish dan siapkan sejumlah zat antiseptik yang diuji. Caranya dapat dibuat dari kertas hisap yang dibentuk bulat menggunakan perforator. Rendam paper dish di dalam zat antiseptik selama 15 menit. D. Siapkan media lempeng Na steril. Sementara itu bagilah menjadi 4 sektor sesuai dengan antiseptik. Dan yang E, letakkan paper dish yang sudah direndam dalam antiseptik menggunakan pinset steril pada permukaan media Na yang sudah diinokulasi bakteri. Aturlah jarak antara paper dish agar tidak terlalu dekat sesuai dengan kode skornya. Yang F, inokulasi kedua sediaan yang sudah diperlakukan ini pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Ukurlah diameter zona hambat dari permukaan bakteri pada masing-masing perlakuan. Dan yang terakhir, catat hasil pengamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas Bayi Amargo. Ya, saya akan melanjutkan. Terima kasih untuk Saudara Bagol. Variabel penelitian. Variabel bebas yang digunakan adalah biji pepaya. Sedangkan terkait yang digunakan adalah diare atau warga yang terkena diare. Untuk metode pelaksanaannya, yang pertama, pisahkan dulu antara buah dan biji. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, keringkan biji pepaya dengan cara manual atau modern sekitar waktu yang sudah ditentukan di atas. Selanjutnya, kemudian di blender atau ditumbuk sampai biji benar-benar halus atau menjadi serbuk. Selanjutnya, campurkan serbuk biji pepaya dengan tepung incipient lalu puleni. Selanjutnya, cetak di loyang yang datar sampai setipis mungkin agar cepat kering. Selanjutnya, haluskan adonan yang sudah kering dengan blender atau alat penumbuk. Yang masih dalam butiran kasar dihaluskan dengan mortar dan alu.
Selanjutnya, masukkan ke dalam kapsul yang telah disediakan sampai padat atau terisi anggaran dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biayanya, nomor 1, jenis pengeluarannya, perlengkapan yang dibutuhkan, biaya Rp5.930.000. Yang kedua, bahan habis pakai, berharga Rp845.000. Yang ketiga, perjalanan, seharga Rp3.000.000. Yang keempat, lain-lain, seharga Rp1.100.000. Jumlah totalnya Rp10.875.000. Untuk jadwal kegiatan, nomor 1, jadwal kegiatannya mencari materi untuk bahan penelitian itu 2 bulan. Yang nomor 2, pencarian bahan-bahan untuk penelitian sama 2 bulan. Nomor 3, pembuatan kapsul serbuk biji pepaya itu 3-4 bulan. Konsultasi tentang penentuan dosis 3-4 bulan. Pembuatan kapsul serbuk biji pepaya 3-5 bulan. Untuk evaluasi 4-5 bulan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rio. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pepaya atau gandul, atau dalam bahasa ilmiahnya itu Carita papaya, merupakan salah satu tanaman buah tropis asal Meksiko Selatan. Tanaman ini dapat tumbuh di mana saja sampai ketinggian hingga 1000 meter dpl. Buah ini juga banyak mengandung gizi tinggi seperti provitamin A, vitamin C, mineral kalsium. Pepaya banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama pada bagian buah dan bagian daunnya. Pepaya juga memiliki manfaat yang sangat besar, antara lain untuk memperlancar pencernaan sebagai sumber antioksidan, bahkan mampu berfungsi sebagai anti jamur dan antibakteri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.